Di situ saya kenal rokok, di situ saya kenal minuman keras, di situ saya kenal judi. Ya hidupnya di terminal. Iya. Bahkan siapa-siapa yang tukang copet di terminal ya kan kita tahu saya kenal. gitu kan. Jadi kayak anak tertolak ya Pak ya? Betul, saya sekian lama ngalamin kepahitan. Dengan ibu, saya benci, saya dendam dengan orang tua saya. Karena ibu saya dari dulu seringkali kalau marah, ibu dari dulu pengen gugurin kamu, minum jamu, minum obat, kamu nggak keluar, melukai saya. Melukai. Itu saya benci sekali. Iya, melukai. Sekian lama. Ayah saya itu punya istri 2. Oh, dan Bapak dari istri? Dari istri yang kedua. Ayah saya nikah sama ibu saya, ayah saya ngakunya duda. Dia punya surat duda. Tapi ketika sudah hamilnya saya, baru ketahuan bahwa ternyata dia punya istri, punya anak. Nah, tapi surat dudanya berarti palsu? Palsu. Oh my Ayah saya God. polisi. Oh my God. Makanya saya kalau khotbah di kaum pria, saya suka bilang, laki-laki kalau memang niatnya nggak benar, berbagai hal. Dan bisa rapi sekali. Waduh. Gitu. Saya dimakamkan, kemudian dikatakan, semoga arwahnya dan amal ibadahnya diterima. Kalimat itu mengusik saya Pak Edi. Semoga. Tapi itu anak masih SMP. Tapi saya sempat terusik, sempat kepikir, loh, kalau bapakku semoga arwahnya dan amal ibadahnya diterima, saya langsung mikir, ya kalau diterima, kalau nggak diterima terus kemana? Dulu mungkin buat saya ngelakuin perbuatan dosa, ngelakuin apa-apa, ya seneng mempermainkan perempuan segala macam. Ya banyak orang kan, ya kalau dosanya kaum pria kan itu. Iya. Mungkin seneng, tapi ketika kita mengerti kebenaran, value yang kita pegang beda. Bukannya nggak ada godaan, bukannya nggak ada keinginan. Sometimes bisa jadi ada keinginan, tapi nggak, value yang kita pegang ya beda. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom semua sahabat keluarga Hati Ilahi. Puji Tuhan kita berkumpul kembali di podcast keluarga Hati Ilahi, di mana kami berkomitmen untuk menceritakan segala kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup setiap orang percaya, khususnya di dalam keluarga, pernikahan, dan rumah tangga. Dan kembali saya Ana dan bersama suami saya Edi. Saya dengan Edi ya. Kita bersuka cita hari ini karena kami kedatangan narasumber juga yang kami lihat mereka adalah pasangan hamba Tuhan, di mana kami juga udah cukup kenal berapa kali ketemu ya. Kami udah kenal lama sebenarnya, tapi hari ini kita mau kulik-kulik lebih dalam lagi cerita pernikahan mereka, pergumulan mereka, dan bahkan yang kita salut ya sampai hari ini, di mana narasumber kami khususnya dari suaminya ya, bapaknya mengalami suatu masalah kesehatan, tetapi kami melihat bagaimana semangatnya di dalam pelayanan dan mengikut Tuhannya, semangatnya tidak pernah surut. Amin. Luar biasa. Ini kita juga, saya percaya di video ini kita mau belajar sebagai anak Tuhan, apapun tantangan masalah kita, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Dan kita tak lama-lama lagi mau mengundang narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Samuel. Bapak Samuel Ya, Pristiwantoro. Ibu Terima kasih Leni. Pak Samuel, terima kasih Bu Leni. Pak Samuel Pristiwantoro. Kita udah saya udah kenal Bapak lama ya di gereja, Tamsir. khotbah Tamsir ya. Ya. Dan khotbahnya itu ringan, lucu, tapi kena, sangat memberkati banyak orang. Thank you. Puji Tuhan. Dan wajahnya juga tetap awet muda ya Pak. Dari kayaknya 10 tahun, belasan tahun lalu kita udah Ya, belasan lihat kan. Iya, sampai hari ini mukanya nggak berubah-ubah ya Pak. Nggak berubah ya. Puji Tuhan. Luar biasa. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yes. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyempatkan datang ke podcast kami. Pastinya ada cerita, inspirasi, kisah yang mau dibagikan buat para penonton kita, Pak. Yes. Ya, mungkin mulai dari Pak Samuel. Ya. Pak Samuel orang apa? Lahir? Kalau bicara latar belakang, ya tadi sempat ngobrol, tadi saya sebut bahwa kebanyakan orang nebak saya itu orang Manado. Manado. Iya. Ya. Padahal nggak ada darah Manado sama sekali, dan ya 1-2 yang nebak saya itu Chinese. Padahal nggak ada darah Chinese sama sekali. Jadi kalau dari ibu saya, Iya. kakek saya itu orang Arab. Oh, Oh, Arab. nggak ada Kakek saya orang Arabnya. Arab. Nenek saya orang Banten Serang, Oh. orang Rangkas Bitung.
Pangkas Bitung. Nah, jadi kita golongan yang garis keras. Kalau dari ayah saya, kakek saya Aceh, nenek saya dari ayah itu Madiun. Nah, jadi dari Arab, Banten, Aceh, Jawa dicampur jadinya Manado. Karena kebanyakan orang nebaknya kan Manado. Saya lahir di Surabaya, besar di Surabaya, dan dari keluarga kami yang pertama kali terima Kristus itu ibu saya. Oh, ibu. Ibu saya jadi Kristen tahun 79. Saya sendiri baru bertobat waktu pindah dari Surabaya ke Jakarta. Jadi saya lahir dan besar di Surabaya. Nah, tahun 87 ketika pindah ke Jakarta, saya baru terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tadinya hancur Pak Edi hidup saya. Oh, sebelum kenal Tuhan. Iya. Boleh diceritakan sehancur apa Pak? Ya saya pemabok, saya penjudi, saya ngerokok, saya gerombolan sama anak-anak yang tukang tawuran. Kita akhirnya drop kondisi ekonomi itu, kita drop lah. Karena gajinya ibu sebagai buruh pabrik waktu itu ya boleh dibilang nggak cukup buat kita. Nah terus ketika SMP ayah saya meninggal. Ketika ayah saya meninggal, saya terpaksa harus keluar sekolah. 1 tahun. Tadinya masih bisa minta uang jajan, minta uang sekolah sama ayah saya. Tapi waktu ayah saya meninggal, jadi ibu nggak bisa sama sekali. Akhirnya keluar sekolah 1 tahun. Dan saya kerja dari loper koran yang nganterin koran ke rumah gitu-itu. Itu pernah. Tapi akhirnya sepupu saya kenalin sama satu sopir angkot. Itu di Surabaya. Di Surabaya. Nah, jadi saya mulai kerja jadi kenaik angkot. Saya mulai punya income. Dan akhirnya tahun depan saya masuk sekolah lagi. Tapi dengan biaya sekolah dari income saya sendiri. Berarti dari kecil udah sadar ya pentingnya sekolah ya? Biasanya kan anak harus didorong. Kalau saya karena kepepet Pak. Jadi karena kasihan ngelihat ibu saya aja. Jadi saya tahu penderitaan itu. Jadi saya akhirnya setiap kali kalau sekolah itu di tas sekolah itu selalu ada t-shirt sama sendal jepit. Jadi pulang sekolah langsung ke terminal, langsung kerja. Nah langsung kerja. Makanya seringkali saya suka sambil guyon kalau di gereja. Tuhan ajarin saya berbahasa Arab bukan di gereja, tapi di terminal. Kalau kayak di Jakarta, yo pulang itu udah biasa dari SMP. Nah jadi jam pulang sekolah langsung ke terminal, kemudian baju seragam copot, taruh di tas, sepatu copot gitu. Nah, ganti sendal, saya kerja. Tas sekolah itu dititipin warung lah di situ. Di situ saya kenal rokok, di situ saya kenal minuman keras, di situ saya kenal judi. Ya hidupnya di terminal. Iya. Bahkan siapa-siapa yang tukang copet di terminal ya kan kita tahu udah saya kenal gitu kan. Cuman dia nggak mau rese, sama-sama cari makan ibaratnya begitu. Tapi saya hidup dalam pergaulan yang seperti itu. Ketika STM, saya masuk STM malam, pagi sampai sore, saya kerja jadi kuli bangunan. Itu untuk biaya sekolah. Berarti dulunya pekerja keras ya Pak ya? Sangat struggle banget ya untuk Iya, ekonomi. boleh dibilang begitu. Tapi ya karena kepepet Bu. Nah, tadi kan Bapak bilang Ibu sudah nerima Tuhan. Berarti Betul. dari sejak kecil pola asuh Ibu kepada Pak Samuel ya, itu udah ngajarin tentang Tuhan. Boleh dibilang ibu itu ngalamin perubahan yang luar biasa. Sampai hari ini saya sangat kagumi itu. Almarhumah ibu saya itu. Jadi ibu itu tadinya juga orangnya keras segala macam, dan rupanya ibu juga bagaimana ibu ngalamin kepahitan karena kelakuan ayah saya. Nah itu balik lagi kalau merembet akhirnya ke rumah tangga ya, ke keluarga. Dan itu termemori buat saya, karena boleh dibilang ayah saya itu punya istri 2. Dan Bapak dari istri Dari istri yang kedua.
Makanya dulu saya malu sekali ngakuin itu. Saya nggak berani ngakuin. Tapi sekarang saya khotbah dimanapun saya sering kali buka, saya katakan bahwa saya belajar banget dari kehidupan keluarga yang seperti itu. Jadi ayah saya nikah sama ibu saya, ayah saya ngakunya duda. Dia punya surat duda. Tapi ketika sudah hamilnya saya, baru ketahuan bahwa ternyata dia punya istri, punya anak. Nah, tapi surat dudanya berarti palsu? Palsu. Oh my Ayah saya God. polisi. Oh my God. Makanya saya kalau khotbah di kaum pria, saya suka bilang, laki-laki kalau memang niatnya nggak benar, berbagai hal. Dan bisa rapi sekali. Waduh. Gitu. Tapi ya saya bersyukur lah, saya belajar dari pengalaman semuanya itu. Ibu saya ngalamin kepahitan, makanya kenapa dari situ ibu pengen gugurin saya dari dulu. Oh. Karena ibu ngalamin kepahitan. Nah jadi makanya kenapa ketika hidup saya amburadul, hidup saya bandel, ibu sering kali kalau marah, ibu bilang, ibu dari dulu tuh pengen gugurin kamu, udah minum jamu, minum obat, kamu nggak keluar-keluar. Karena sebenarnya dari dalam kandungan ibu udah ngalamin kepahitan, ngerasa ditipu sama ayah saya. Dan makanya kenapa nama saya Pristiwantoro. Karena peristiwa. Ada peristiwa. Peristiwa. Kadang-kadang kan ada orang suka tanya, Sam namanya kok Samuel Pristiwantoro, ini ada peristiwa apa sih? Saya lahirnya di becak, belum sampai rumah sakit udah keluar. Oh Sering gitu? kali enggak, itu cuman guyon. Tapi aslinya itu, karena ibu saya ngalamin kepahitan, makanya saya pengen digugurkan. Jadi kayak anak tertolak ya Pak ya? Betul, saya sekian lama ngalamin kepahitan. Dengan ibu, saya benci, saya dendam dengan orang tua saya. Karena ibu saya dari dulu seringkali kalau marah, makanya ibu sih sudah terima Kristus. Tapi rupanya ketika ibu saya ngalamin kepahitan, belum dibereskan. Nah akhirnya apa? Kepahitan itu ditularkan. Bapakmu tuh ya kelakuannya begini, bapakmu tuh ya. Jadi apa? Nah ketika ibu marah, ibu kan seringkali bilang, ibu dari dulu pengen gugurin kamu, minum jamu, minum obat, kamu nggak keluar. Dengan kemarahan yang seperti itu, kalimat-kalimat melukai saya. Itu saya benci sekali. Iya, melukai. Sekian lama. Merasa nggak berarti. Betul gitu sekali. Ya? Makanya saya akhirnya ya lari dalam kehidupan yang seperti itu. Jadi anak yang tawuran lah, yang apa lah, yang apa. Maka dari itu sekarang kalau melihat ada anak-anak yang bandel yang sampai kayak gitu, coba diruntut mundur, pasti ada luka nih yang nggak beres. Iya. Gitu. Setuju, tapi bersyukur sekali bahwa waktu saya terima Kristus sampai akhirnya saya juga masuk ke sekolah teologi, saya jadi hamba Tuhan. Hubungan saya sama ibu saya, kita udah ngalamin pemulihan luar biasa. Yang tadinya benci sekali sama ibu, tapi akhirnya saya sayang banget, dan bahkan setahun terakhir ya kalau nggak salah ya, karena ibu ada diabetes. Jadi setahun terakhir itu on off, bahkan 2 minggu atau 3 minggu terakhir ya, yang di ICU, kita berdua udah all out untuk ibu. Maka sampai detik ini saya nggak pernah nyesel ibu saya dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena bukan saya semau-maunya, no. Tapi kita sudah all out. Karena all out. Nah, saya sudah all out dan kita rela, oke, Bu. Iya. Ini waktunya ibu sudah. Jadi saya sayang banget sama ibu saya, dan ketika saya ngerti firman Tuhan, ngerti bahwa wah ternyata ibu saya disakitin ya sama ayah saya, ibu saya ngalamin luka ya. Jadi akhirnya bukan benci, dendam lagi yang muncul, tapi justru kasihan. Ini perlu ditolong nih. Sampai akhirnya saya berusaha untuk nyenengin hatinya ibu. Ya bersyukur dengan adanya dia juga sayang sama ibu, dan akhirnya itu perlahan tapi pasti itu menyembuhkan. Amin. Beruntung ya berarti ya mamanya bisa ada menantu yang mengasihi dia. Oh iya, ya puji Tuhan, puji Tuhan. Ya karena ada suami yang mengasihi. Iya. Dan yang jadi prestasi banget buat saya sih. Iya. Salah satu yang jadi kebanggaan saya banget. Akhirnya 2 ibu ini bisa saya pertemukan. Ya. Saya sayang banget sama ibu tiri saya. Ibu tiri saya Muslim. Tapi saya sayang banget sama ibu tiri saya. Dan setiap kali kalau ke Surabaya, setiap kali nih Pak Edi, kalau ke Surabaya,
ngajak anak-anak. Saya ajak ketemu ibu tiri saya. Ayo, sayangin Mbah. Cipiki. Waktu itu anak saya masih kecil kan. Jadi sempat tanya, Mbah kan udah meninggal, ini Mbah juga. Ini mamanya Papa juga. Jadi ntar aja kalau udah gede Papa jelasin. Mungkin Pak Samuel bisa sayang sama ibu tiri, mungkin ibu tirinya juga baik kali ya? Iya, boleh dibilang ibu tiri saya baik, karena saya juga akhirnya, ibu tiri saya tadinya juga sebel sekali kelakuan saya seperti itu, Bu. Jadi kalau saya main ke sana juga ibu tiri saya nggak begitu suka sebenarnya. Tapi ketika saya akhirnya berubah, saya udah pelayanan segala macam, saya tunjukkan juga respon yang berbeda ke beliau, dan akhirnya beliau juga ya sayang juga. Berarti belum terputus kontak ya saat itu juga? Saat itu belum, masih rutin. Iya. Bahkan sampai saya udah nikah, saya udah punya anak, ibu tiri saya waktu itu masih hidup. Nah, setiap kali kalau ke Surabaya saya ketemu. Nah terus kalau untuk ibunya Pak Samuel kan kepahitan tuh ya sama suami yang pertama, dan walaupun udah Kristen kan belum healing banget kan. Nah tapi keadaan itu kan bentrok misalnya dengan ketemu Ibu Leni. Nah saat itu bagaimana? Ada masalah ketegangan nggak antara mertua dan menantu dengan sifat mama yang seperti enggak, kalau urusan ibu sih itu lebih parah sebelum saya nikah dulu. Jadi ketika saya udah pelayanan, boleh dibilang hubungan saya sama ibu sih udah baik, udah oke. Mungkin digali dari titik di mana Pak Samuel memutuskan untuk ikut Tuhan, melayani Tuhan, itu gimana? Bisa titik baliknya itu, Pak? Sebenarnya ini saya nggak tahu apakah itu sengaja atau nggak disengaja. Hal pertama yang membuat saya kepikir banget gitu, ketika momentum ayah saya meninggal. Ayah saya meninggal, ayah saya dimakamkan, kemudian dikatakan semoga arwahnya dan amal ibadahnya diterima. Kalimat itu mengusik saya, Pak Edi. Semoga. Tapi itu anak masih SMP. Tapi saya sempat terusik, sempat kepikir, loh, kalau bapakku semoga arwahnya dan amal ibadahnya diterima, saya langsung mikir, ya kalau diterima. Kalau nggak diterima terus kemana? Tapi itu pikiran anak SMP. Nah, tapi setelah itu akhirnya ya hilang. Tapi kembali lagi ketika saya waktu STM lah udah, itu sempat kepikir lagi, muncul lagi. Lebih lagi ketika waktu pindah ke Jakarta, akhirnya ibu saya terkenalkan sama pendeta yang jadi gembala saya di Jakarta. Nah itu yang membuat saya akhirnya berpikir lagi itu, tentang pikiran itu. Kalau seumpama sekarang saya meninggal, saya kemana ya? Itu. Tapi diawali dengan pikiran yang waktu saya SMP itu sih. Mulai berpikir. Cuman waktu itu kenapa sampai akhirnya saya bertobat, saya terima Kristus. Ibu saya memang sudah doa buat saya sekian tahun. Tapi kan tetap kelakuan saya amburadul begitu. Tapi satu titik, satu momentum yang benar-benar buat saya nggak bisa dilupakan. Satu kali saya kebangun tengah malam, saya lupa itu jam berapa, tapi saya lihat ibu saya berlutut berdoa. Dan itu kayak ada suara di dalam hati saya itu, orang tuamu bisa seperti itu, kenapa kamu enggak? Nah jadi waktu itu saya lihat ibu saya lagi berlutut seperti itu, seperti ada suara dalam hati saya, orang tuamu bisa seperti itu, kenapa kamu enggak? Saya rasanya gelisah tuh, Bu Ana. Ini kenapa ya? Kenapa ya? Melihat ibu berlutut itu waduh, rasanya ya kasihan gitu. Saya tahu bahwa dia yang berdoa buat saya selama ini. Saya nyakitin dia dengan kelakuan saya yang amburadul, ngerokok, mabok, judi, udah didoain tiap hari juga gak tobat-tobat. Nah itu titik balik pertobatan saya, dan akhirnya saya pikir hari Minggu ya udahlah ikut ke gereja deh, supaya nggak rese, nggak ngomel-ngomel lah ibu, udah senangin ibu lah. Nah cuman sekedar nyenengin hatinya ibu. Tapi rupanya akhirnya di situ kenal
gembala, pendeta di gereja itu gitu kan. Dan rupanya ibu saya udah banyak curhat tentang kelakuan saya. Jadi pendeta Cuman udah pendetanya tahu. juga nggak langsung marah gimana sama saya, enggak. Ya oke, gitu. Ngobrol santai. Tapi akhirnya pelan tapi pasti itu yang akhirnya mengubah hidup saya. Nah ketika saya sudah bertobat, gembala saya ngajarin, Sam, kamu sekarang udah jadi anak Tuhan, kamu udah bertobat, ini bait Allah loh. Ini bait Roh Kudus loh, udah jangan kotorin dengan minuman keras, dengan rokok dan lain sebagainya. Awalnya saya pikir, suka-suka gue, badan-badan gue. Nah makanya sekarang kalau ada orang seringkali kita omongin, suka-suka gue. Ya, gue dulu juga begitu. Nanti ditanya, mana ada larangan rokok di Alkitab? Oh iya. Iya, Iya, ada yang saya lainnya. pernah dijawab seperti itu. Hmm. Jadi kalau Pak Sam bisa buktikan sama saya, di mana ada tulisan dilarang merokok di Alkitab? Saya waktu itu sempat bingung, Tuhan di mana ya tulisannya, nggak ada nih. Akhirnya Tuhan ngasih hikmat. Saya bilang begini, kalau Anda cari tulisan dilarang merokok, nggak ada di Alkitab. Yang ada di pom bensin. Pom bensin. Tapi prinsipnya Alkitab jelas mencatat. 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 Iya, bilang bait bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kamu sudah dibeli, harganya sudah lunas. Dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, sekarang saya tanya balik. Waktu Anda ngerokok, pernah nggak sambil begini? Haleluya. Nggak pernah kan? Saya pernah ditanya seperti itu dan yang nanya nggak kepalang tanggung, majelis jemaat. Ya. Kok jadi majelisnya sering ngerokok? Ngerokok. Jadi ya akhirnya ya puji Tuhan, Tuhan kasih ayat itu. Saya bilang kalau cari kata-kata ya dilarang merokok, nggak ada di Alkitab. Cuma ada di pom bensin. Adanya di pom bensin. Tapi prinsipnya jelas. Ini bait Allah, bait Roh Kudus. Gitu. Nah dari situ akhirnya perlahan tapi pasti akhirnya saya tinggalin rokok, minuman keras, kehidupan yang seperti itu, dan akhirnya puji Tuhan hubungan saya dengan ibu saya dipulihkan. Oh ini masih jauh Pak Edi. Berarti Masih jauh. terimanya udah buah pertobatan. Oh iya. Terimanya udah rapi. Iya. Iya. Terimanya udah rapi, udah jadi. Iya. Coba kalau ngelihat kehidupannya kayak gitu masih belum mau bisa jadi. Karena waktu di Jakarta pun saya masih pernah kerja jadi tukang kebun. Wah. Saya pernah jadi pengamen di PPD 21 Blok M Ciputat. Yes. Wah. Jadi yang ngalamin seperti itu, tapi ya puji Tuhan lah. Udah jadi Kristen kan waktu itu? Sudah. Wow. Jadi pekerja keras dari awal ya. Terus bisa ketemu istri gimana ceritanya? Iya. Wah. Gimana? Ini Dari lebih ibu baik dulu dia yang deh. cerita lah. Dari ibu, saya mau tahu bagaimana sih menemukan seorang bapak ini loh. Atau pas lagi Atau khotbah jangan, gitu? bukan, jangan-jangan lagi tarik angkot. Oh, enggak. Enggak Karena dia sih. sebenarnya nggak mau. Enggak sih. Waktu ketemu Pak Sam itu posisinya Sinetron banget ceritanya. saya nggak ngeliat ya khotbah waktu itu. Justru kenal dia itu dikenalkan sahabatku. Karena posisiku waktu kenal sama Sam itu, aku dan sahabatku tuh kita masih Katolik waktu itu. Masih Katolik, dan waktu sahabatku ini ngenalin, dia kasih briefing bahwa, Len, aku mau kenalin temenku. Dia pendeta, tapi kayaknya lagi coba deketin gue. Aku sempat agak kontra. Aku sebenarnya, kok bisa sih, misalkan Katolik? Ngapain sih pendeta deketin orang Katolik? Gitu. Temenku cuma senyum aja, dia bilang kenalan dulu aja, Len. Oke. Nah, berhubung udah mengantongi kata-kata itu, kata-kata yang dari stasiunnya mau kenalan dia juga dingin-dingin aja. Samuel, Lenny. Oke. Jadi ya karena ngerasa juga, ngapain sih pendeta deket-deketin anak Katolik ya? Nah, tapi karena orangnya juga memang enak ngobrol atau apa ya, akhirnya jadi suasananya cair. Kita berteman aja, dan saya tahu bahwa memang dia lagi deketin sahabat saya. Jadi ya sudah, nggak berpikiran macam-macam juga, cuman ya satu dan lain hal ya ada hal yang terungkap dan segala macam, dan curhatnya ke saya, akhirnya ya gitu deh. Jadi dekat. Jadi dekat. Karena faktor Jadi yang curhat dikejar itu tuh sebenarnya bukan dia, Pak Sahabatnya. Edi. bukan saya. Sahabatnya dia. Dan Pak Samuelnya emang suka sahabatnya. Oh iya. Jadi salah sensor. Sama sensor. Jadi waktu itu yang ngenalin itu
dosen UPH, sahabat saya nih. Sam, ada cewek begini gini, ini mahasiswa sini, pinter sekali. Teladan terbaik. Dan boleh dibilang apa yang saya doain, yang kriteria saya begini gini, wah semuanya ada Bu di situ. Oh. Ya, checklistnya Gitu, checklistnya itu wah masuk. Salah satunya yang pinter main musik, khususnya piano. Dan dia guru piano. Dia guru piano. Dan emang dianya juga suka juga sama Pak Samuel. Enggak juga. Nah, jadi Ya, dia open aja. open aja. Dia Akhirnya open dikenalin aja. kan. Ketika Dia open dikenalin, Sam ini Sam. Itu loh ceweknya. Nah, akhirnya kenalin. Ketika kenal, ya oke. Lagi PDKT begitu, dikenalin ke sahabat-sahabatnya dia. Salah satunya dia. Ke circle-nya situ. Ya kita kan ngerasa ya oke aja lah kenalin. Jadi sampai akhirnya saya jadi temennya mereka semua. Jadi kalau lagi gerombol, Sam, ntar kalau kesini bawa martabak ya, gitu ya udah bawa martabak gitu. Terus juga nganterin dia ke rumahnya segala macam pulang begitu. Nah, Dan dari awal manggilnya juga Sai memang. Sai, Hani. Iya, selalu tekan Karena di gitu situ kan. semuanya manggilnya Sai, manggilnya Hani. akrab gitu ya. Gitu. Nah, rupanya ketika beberapa bulan kemudian akhirnya dia curhat bahwa dia bukannya nggak punya cowok, dia punya cowok tapi long distance. Oh LDR. Yes. Nah, jadi nggak di negara ini. Kecewa dong Pak. Nah, akhirnya mundur curhatnya ke dia. Oh. Targetnya pindah. Nah, akhirnya ya Sebenarnya sih nggak target sih. sebenarnya bukannya Bukan target target, juga. Oh, cuma tapi curhat doang. curhat. Iya, curhat. Kan beda provider. Masih beda provider. Tapi waktu itu ada hal yang benar-benar ada aneh juga karena orang tua angkat saya, karena ibu angkat saya ini psikolog. Nah, jadi ibu angkat saya ini ketika saya ujian tesis waktu itu, nah mereka ini hadir, yang sahabat-sahabat ini, habis ujian kita makan bareng gitu kan. Ibu angkat saya ngelihat dia, kamu kenapa kok sama itu? Kenapa kok nggak sama Leni aja? Kayaknya menurut feeling aku sih kamu lebih cocok sama Leni. Gitu, tapi ya kan antena masih ke sono, bukan ke arah lain. Tapi akhirnya ya Tuhan bawa, jadi Akhirnya waktu pertama kayaknya menyukai Pak Sam gimana tuh ceritanya? Nah, itu waktu itu pas wisuda ya? Kamu wisuda S2 ya? Apa sih, sudah. kan? Waktu wisuda ikut menghadiri wisudanya dan juga ada ibunya segala macam, ada keluarganya. Ngomongin deket, balik lagi. Aku juga open aja karena posisi waktu itu aku juga lagi vacant. Waktu lagi vacant, cuma juga sempat berkecamuk sih. Ini pendeta, gua Katolik. Ini pendeta, gua Katolik. Tapi orangnya baik, untuk teman curhat, ngobrol enak. Oke. Akhirnya udah coba dijalanin aja, kenalan sama ibunya juga responnya juga baik. Dan juga dari Sam yang udah beberapa kali sering curhat ya, saya juga jadi bisa menilai bahwa orang ini baik dan juga menghargai ibu orang tuanya, menghargai perempuan secara umumnya, dan juga karena sudah seorang imam ya dia udah ngerti gimana mengerti ke para jemaat dengan semua personality yang ada. Jadi saya pikir orang ini cukup matang. Makanya akhirnya waktu diminta hadir untuk di wisudanya, ya oke, kita hadir aja. Waktu itu rame-rame nggak sih sama Sonia segala kayaknya? Nggak, cuma aku doang. Wisuda nggak ya? Oke, nah pas momen pulang wisuda itu aku ikut nganterin pulang ke rumah ibunya di Pamulang, ngobrol-ngobrol dan juga chemistry-nya mungkin enak. Akhirnya pas kamu nganterin aku pulang ya, nembak. Mati dor. Kok bisa nembak dor? Iya. Kan berarti kan sebelumnya udah ada rasa cinta di antara keduanya ya. Suka. kita itu nggak jelas di sini. Mulai nyaman aja, nyaman. Kita Cuma comfort. faktor Kita lebih nyaman. ngobrol lebih nyaman. ke faktor nyaman. Terus kadang nyeletuk apa ya kita celutukin balik, dan itu dianggap sebagai kode gayung bersambut. Gitu. Oke. Jadi daripada mungkin kata Pak Sam, daripada gua kosong udahlah gua tembak nih kayak gitu kali ya Pak ya, daripada Kayaknya ngerasanya ya nyaman Rasa aja. nyaman aja Nah, ngobrolnya. makanya ibu angkat saya itu sempat bingung Pak Edi. Yap. Ketika kita sudah pacaran setahun atau setahun setengah, setahun ya. Setahunan. Sebab ibu angkat saya itu tahu persis lah saya. Saya itu orangnya bosenan. Gayanya Pak Sam. Selalu sama cewek di awal dengan mabok dan habis itu bosen, ilfil, turun, habis.
Kok gitu? Paling lama cuma setahun. Mabok? Emang waktu itu Bapak masih mabok? Lah modelnya saya selalu melihat Suka minat sikat gitu, kejar deh orang Surabaya kan, udah dapat bos. bonek kan, udah dapat gaya kejar. boneknya. Nah selalu diawali dengan mabok begitu, tapi Udah dapat, tinggal. bukannya niat ninggal, tapi ninggalin. nggak Bosan. gampang mempertahankan saya. Iya. Saya bosenan. Orangnya bosenan. Saya bosenan. Orangnya Oke. bosenan. And Nah maka dari itu, ketika udah jalan sama dia, kita itu sampai nggak tahu kapan kita mulai cinta. Nggak tahu. Kita nggak tahu. Pokoknya comfort aja. Pokoknya comfort aja, comfortnya. aja. Iya, Ngobrol jalan enak. sayang, iya pokoknya ya mesti ada dia aja kemana-mana. easy going ya? Iya. Very easy going. Nah, terus Levelnya udah very- sampai ketika jalan udah setahun, ibu angkat saya tanya sama saya, Sam, kamu sama Leni gimana? Ya nggak tahu lah. Ya Ya, tetap oke aja aja. gitu. Gitu Ya, pokoknya aja. kamu ketemu, ya rutin ketemu. Ya jalan happy kamu happy. Kamu cinta sama dia? Iya nggak tahu. Nah itu loh yang aku takut. lah. Kok kamu nggak pernah ngomongin dia, kok nggak ada menggebunya Nggak gimana kelihatan kok maboknya nggak kayak kelihatan apa. maboknya. Hmm. Jangan gitu loh Sam, itu anak orang loh Sam. Iya ya aku nggak mabuk banget kayak dulu juga enggak, tapi ya Ya, stabil pokoknya aja. ya mesti ada Pokoknya dia mesti ada gitu. dia. Mesti ada dia. Tapi kan Nyaman. gampang diuji kalau memang itu cinta atau misalnya contohnya kalau Leni lagi ada laki yang deketin, ada Nah itu perasaan. pernah gak tuh ada perasaan yang cemburu deketin gitu. dia? Nggak Ada tahu. nggak? Kalau dari versi saya nggak tahu. Ada nggak sih Rasa-rasa Hadi cemburu? cemburu? Kalau Kayaknya ada nggak itu kan berarti sebenarnya udah ada tanda cinta. Coba nih Pak Somran nih. Kita sih enggak, bahkan kita itu lucu. Jangankan waktu pacaran, bahkan sampai udah nikah, mantannya dia jemput, Nggak boleh makan malam bareng, ngomong sama saya, berdua sama dia. berdua, Oh my pulang God. dianterin, ngomong, Dikasih. kasih, no problem. Karena bagi saya, kamu bukan anak kecil kok yang mesti, dibatasi dan harus dikungkung gimana. Oh. Kamu bisa membatasi dirimu sendiri. Aku juga bisa membatasi diriku sendiri. Tapi kan cinta lama jangan bersemi kembali Pak. Bisa jadi CLBK, cinta lama bersemi kembali. Jangan kasih Tapi peluang Pak. buat saya enggak. Justru dengan adanya hal seperti itu, Bapak kekuatan dia itu diuji. Waduh, Iya. kalau misalnya dia lost control Pak gimana? Bapak rugi loh Pak. Dan akhirnya terbukti bahwa ternyata dia enggak. Ya kalau Saya pun juga begitu. Saya bilang sama dia, aku tuh tipe orang yang nggak usah selalu ditanya kamu ada di mana, kamu ada di mana. Pokoknya aku selesai pelayanan pulang. Aku tuh tipe orang rumahan kok. Selesai pelayanan aku pulang, udah. Jarang kok aku nyengsong kemana-mana atau apa-apa. Tapi saya tuh nggak suka kalau semua saya dikekang. Nah mungkin saya beruntungnya dapetin dia Pak Edi. Saya tuh nggak pernah dikekang. Satu hal Bu Ana, filosofinya dia yang saya suka banget dan itu akhirnya bikin rumah tangga kita happy banget. Dan itu saya kalau khotbah di kaum wanita saya sering kali sampaikan. Yes. Filosofinya dia, laki-laki itu seperti pasir. Biarin pasir itu di situ, Di telapak tangan ya. telapak tangan. Jadi genggam. Pasir itu akan tetap di Jangan situ. ditunggak. Ketika pasir itu kamu coba genggam, Nggak semakin tambah dia banyak, jatuh. Habis. Betul. Habis dan tanganmu nggak genggam Nggak apapun. punya apa-apa. Laki-laki itu kayak pasir, diamin aja di situ. Biarin aja. Just enjoy. Memang kalimat saya ini nggak familiar, betul tidak? Karena Rasanya nggak cerita ke ngetren. dia itu pun dia juga kok kamu bisa nganggap laki-laki seperti itu? Ya, I learn from banyak orang, termasuk juga dari orang tua saya dan juga beberapa teman yang sering curhat bahwa jangan coba berusaha untuk menghukum seseorang dan juga jangan coba mengubah orang itu menjadi seperti yang kamu mau, karena Iya, kamu nggak akan bisa. kecewa. Iya, Nggak akan betul. bisa. Kalau memang kamu mau yang namanya orang pernikahan atau berhubungan itu kan itu adalah dua pribadi yang saling menyelaraskan, saling menerima. Dan aku dari awal aku juga sering ngomong sama Sam, prinsip aku ke cowok itu bahwa cowok itu pasir, biarin aja di situ. Jangan pernah coba digenggam, jangan coba juga untuk berusaha untuk mau nambah-nambahin supaya nggak kemana-mana terus kita kekep, semakin lu kekep semakin hilang. Ternyata buat Sam itu, oh iya juga ya, bener juga itu bisa jadi
filosofi buat khotbahku juga, ya oke, yuk pakai, no problem. Karena Dan itu yang akhirnya membuat saya relax. sampai detik ini, tahun ini kita masuk Relax. 20 tahun pernikahan. Yes. Kalau ditanya ada banyak masalah nggak? Masalahnya gede-gede banget. Tapi kapan kita berantem? Kita bingung. Argue ya, bertukar Kita pendapat bingung. ya, berantem. Saya seringkali katakan bukan masalah ada Leni atau nggak ada Leni, tapi dimanapun saya seringkali katakan, saya sama istri saya tahun ini masuk 20 tahun pernikahan kita happy pakai banget, Yes. happy pakai banget. Mestinya pernikahan Kristen harus seperti Harus itu. gitu ya. Karena Iya. kan, sorga ada di bumi. Kalau di Yes. dunia rasain neraka bagaimana? Iya. Atau bilang datanglah kerajaan sorga seperti di bumi kan? Iya. Makanya ya sebenarnya saya tuh simple banget sih. Jadi saya juga pengen mematahkan sebuah stigma Ya. bahwa oh kalau orang tuanya berantakan, anaknya juga berantakan. Saya cuma pengen buktiin bahwa dalam Kristus kita ciptaan baru. Betul. Orang tua saya berantakan, buktinya kita enggak. Ya. Asal ketemu Makanya Tuhan. nggak bisa sepenuhnya itu pakai acuan bibit bebet bobot. No. Bapak saya kawin 2 kali, pakai nipu perempuan, nyakitin perempuan. Makanya saya bilang dulu sama ibu saya, sama ibu tiri saya, bahwa udahlah, ibu sama-sama marah, ibu ngerasanya ibuku ngerebut, padahal ibuku ngerasanya aku ketipu. Kalau udah tahu punya bini juga ngapain gitu. Jadi dua-duanya ngalamin luka. Saya bilang udahlah, ibu berdua disakiti sama laki-laki yang satu itu. Sama ayahnya. Tapi sekarang ibu berdua sayangin aja ini satu. Ya puji Tuhan. Ibu saya dan ibu tiri saya dua-duanya sayang dan saya menyayangi mereka. Jadi saya cuma pengen menyembuhkan mereka, memulihkan mereka bahwa mereka sudah disakiti sama ayah saya. That's it. So simple. Jadi Bapak isi going banget kalau saya melihat masalah tuh nggak usah dibesar-besarin kalau saya melihat ya. Iya. Nah, boleh nggak mungkin dari mudanya ada prinsip melihat kehidupan itu apa sih Pak? Kalau Bapak lihat? Saya nggak tahu ya gimana, tapi masalahnya dari kita muda bukan orang itu hidup yang saya rumit sih. ruwet, Bu. Kita bukan orang yang rumit. Dari muda hidup saya Berarti kan kayaknya jalan Jadi tuh ya kalau- hidupin aja, ngalirin aja ya. Betul. Karena kalau udah luat Iya. itu udah menjadi hal yang biasa, jadi santai aja. Santai. Kesusahan sehari. Jadi Kalau Cukup orang yang lah nggak untuk pernah sehari. hadapin luat malah stres. Betul. iya. Jalanin aja. Kalau saya karena ngelihat apa kehidupan rumah tangga, oh iya ya, ayah saya nyakitin ibu saya begitu. Jadi sekarang saya udah tahu firman Tuhan ngajarin seperti ini, bahwa saya mesti jadi seorang suami dari satu istri. Ya sudah, saya mau jalanin itu. Kalau stigma orang, oh ya orang tuanya begini, anaknya begini, bibit bebet bobot, saya coba patahkan, saya coba berjuang untuk itu, bahwa enggak loh, orang tua saya bisa seperti itu. Saya nggak bisa ngubah orang tua saya, tapi saya bisa ngubah yang di bawah saya, Iya. anak-anak saya dan lain sebagainya. Iya. Nah, saya mikirnya cuman gitu, Bu Ana. Jadi sepele banget sih, simple banget gitu. Paling-paling waktu itu ya karena ayah saya udah meninggal, saya nggak bisa ngerubah apa-apa, tapi paling nggak ke ibu saya dan ibu tiri saya waktu masih hidup, ya saya pengen nyembuhin mereka, ya saya sayangi mereka, mereka sayangi saya. Jadi akhirnya berharapnya dengan begitu bisa pulih lah dari lukanya itu. Yap. Jadi yang saya tangkap tuh Bapak punya niat yang baik untuk kehidupan, dan kedua juga Bapak bukan orang yang mau melihat sesuatu tuh dari perspektif yang rumit dan tidak mau memperumit apapun. Nah. Iya kan, itu yang saya lihat. Karena sebenarnya yang saya tahu, Tuhan lakuin sesuatu, Tuhan ubahkan hidup seseorang itu, Tuhan tuh nggak pakai rumit. Yang bikin rumit hidup kita, pikiran kita ya loh, kemauan kita loh, kelakuan kita loh. Mau ini Udah mau tahu itu suami orang dinyanyiin, jadikan aku yang kedua. Iya kan, bikin rumit. Iya. Padahal itu hubungan HTS, hubungan Makanya. tanpa status. Makanya kenapa kalau orang yang HTS tuh kalau foto-foto di medsos cuma tangannya pegang, orangnya nggak Orang kelihatan. nggak mau dikeliatin, betul. Iya, kalau buat saya
saya nggak mau seperti itu gitu. Kembali lagi, bukan karena saya hamba Tuhan atau ya kebetulan sekarang memang ya status saya pendeta. Tapi dari dulu cuman berpikir ya udahlah, kalau orang tua aku udah ngelakuin gitu, aku pengen kalau aku punya istri nantinya aku nggak pengen nyakitin hati istriku. Terus saya juga belajar ketika ayah saya seperti itu, bapak ibu saya akhirnya bercerai. Dua ibu saya ngalamin sakit, ngalamin luka seperti itu. Akhirnya anak yang ngalamin luka juga kan. Saya ngalamin. Nah, saya bisa bayangkan bahwa kalau sampai saya nyakitin hati istri saya dengan melakukan hal yang sama, maka anak saya juga akan ikutan sakit. Nah, saya nggak mau lakukan itu. Jadi saya komit untuk melakukan hal sebaliknya. Bicara tantangan, ada nggak? Ada. Godaan ada. Saya seringkali sambil guyon, saya bilang, loh bapak saya sama saya masih lebih ganteng saya. Tapi enggak lah, karena apa? Kita di dalam Kristus kan kita ciptaan baru. Amin. Value yang kita pegang baru. Iya kan? Dulu mungkin buat saya ngelakuin perbuatan dosa, ngelakuin apa-apa, ya seneng mempermainkan perempuan segala macam. Ya banyak orang kan, ya kalau di dosanya kaum pria kan itu. Iya. Mungkin seneng, tapi ketika kita mengerti kebenaran, value yang kita pegang beda. Bukannya nggak ada godaan, bukannya nggak ada keinginan. Sometimes bisa jadi ada keinginan, tapi nggak, value yang kita pegang ya beda. Lebih lagi saya seringkali juga sampaikan bahwa seorang pria, seorang laki-laki, dia mesti sadari betul 3 fungsinya dia nih, 3 jabatannya dia nih, yang ada di bahunya, yang Tuhan taruh di bahunya. Satu, seorang suami, seorang pria, dia mesti mampu menjadi imam bagi rumah tangganya. Imam itu tugasnya apa? Imam itu tugasnya dia memanjatkan doa kepada Tuhan bagi umatnya. Lah istri dan anak-anak kita ini kan umat kita. Lah kalau laki-laki dia nggak seneng doa sama Tuhan, nggak seneng doain istri sama anak-anaknya, ya dia nggak jalanin fungsinya. Lah kan gitu. Iya. Kemudian yang kedua, laki-laki mesti jalankan fungsinya, jabatannya, tugasnya. Sebagai apa? Sebagai nabi. Nabi itu apa sih tugasnya? Menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat, kepada umat. Nah, kita juga mesti jalankan fungsi itu. Bukan berarti kita jadi nabi, enggak, tapi fungsi kenabian. Kita mesti mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan ke istri sama anak-anak saya. Makanya saya suka bilang Bu Ana ketika saya khotbah dimanapun, saya bisa khotbah bagus di gereja, jadwal khotbah saya bisa padat di gereja. Tapi di rumah kira-kira istri saya memandang saya seperti apa? Anak saya memandang saya seperti apa? Jangan sampai akhirnya anak saya, papa khotbah di gereja jago, di rumah pret. Nggak ada respeknya karena saya nggak melakukan. Pinter ngomong doang. Itu dia Bu. Even itu termasuk pendeta sekalipun ya. Nah jadi saya cuma pengen jalanin fungsi itu. Itu saya dapetin berkat banget itu ketika saya ikut men's camp. Jadi di men's camp itu di retreat pria sejati itu kan ditekankan banget. Itu fungsi yang kedua. Yang ketiga, fungsi kita adalah sebagai raja. Raja itu artinya apa ya? Kita mesti membawa kemakmuran, membawa kesejahteraan. Raja itu mengupayakan kesejahteraan buat rakyatnya. Ya rakyat kita, istri dan anak-anak kita. Makanya laki-laki ya mestinya jangan males. Iya, betul. Itu simple sih Bu Ana. Seringkali yang saya pikir, yang saya jalanin segala macam, ya sudah firman Tuhan ngajarin gitu, ya udah jalanin. Nah, Bapak ada pernah waktu udah tahu Bapaknya begitu backgroundnya, pernah ada rasa kebencian sama Bapaknya nggak? Saya nggak pernah ngerasain itu karena udah lewat. Kan bapak saya meninggal ketika saya SMP. Masih kecil. Jadi saya baru bertobat kan STM kelas 2. Oh, karena biasanya katanya ada koneksi kalau kita benci sama orang tua yang misalnya bejat lah, dia akan melakukan hal yang sama pada itu istilahnya kalau belum foto papi. Iya. Video papi. Video tapi papi. puji Tuhan beliau malah udah meninggal duluan ya, jadi Bapak nggak terlalu
bete gitu Iya, ya. jadi cuma saya berpikir bahwa iyalah. Malah ingin menyenangkan mengasihi ibunya kalau saya dengar Iya, tadi. iya. Tuh. Jadi Nah, termasuk ibu tiri saya, meskipun ibu tiri saya Muslim, jadi saya tetap sayangi. niat yang tulus yang saya lihat yang membawa pertobatan buat Pak Samuel tuh nggak yang ribet gitu. Ada orang kan kalau dengan kebencian kepada orang tua itu pulihnya susah melalui banyak. Makanya kalau namanya luka ya, luka kalau nggak dipulihkan, akhirnya luka itu akan menular, Betul, melukai orang lain karena hatinya nggak bahagia. betul. Iya, betul. Nah, jadi apa kalau di dalam rumah tangga sendiri tuh jadi ibu dengan Pak Samuel tuh hampir jarang bertengkar ya? Jarang ngobrol berdebat ada, tapi Iya, nggak iya, bertengkar. Nggak bertengkar. Oke. Tapi Pak Sam sendiri orangnya cukup romantis. Oh, Ush. Misalkan event tertentu atau surprise atau mungkin ngajak special dinner atau apa kan? itu kayaknya lebih ke saya sih. Lebih ke sayanya, kalau masanya lebih emang harus sekarang banget ya, Ci? Emang harus pasti hari H ya? Nah itu dari sayanya. Saya yang lebih sering ingetin Hani, hari ini loh. Oh iya, oke. Mau gimana, mau ngapain, mau bikin acara apa? Oke, kita pikirkan acaranya itu. Oh, akhirnya dari yang ibu, tentang agama ibu, jadi dari Katolik karena menikah jadi ikut Kristen kan dari situ ya? Nggak langsung juga sih, cuman Pak Sam sempat mengarahkan kalau memang kita mau ke jenjang lebih serius, nggak mungkin aku ngikut ke kamu, Oke. karena statusku hamba Tuhan. Oke. Jadi ya better kamu yang ikut aku. Tapi untuk ikut aku pun aku nggak mau maksain kamu di denominasi tertentu. You find yourself, ikut aku aja pelayanan kemana, nanti kamu comfortnya di mana, kamu bisa settle di sini. Akhirnya dari situ kan kayaknya ibu kan dulu kayaknya agak taat ya Katoliknya ya, akhirnya malah oke, karena mungkin dari Pak Samuelnya nggak memaksa ya, jadi ngalir sendiri ngalir ya. aja, ngalir sendiri aja. Menemukan Akhirnya juga kenyamanan akhirnya gitu menemukan, ya. betul. Akhirnya Iya, nemu iya. kenyamanannya juga dan pasnya di mana. Jadi ya sudah, kita jalanin Yang penting aja. ikut pelayanan Kristen Tetap gitu ya. tetap ikut Oke. pelayanan juga. Tapi yang pasti kan di dalam Kristen justru bertumbuh lebih dahsyat kan. Amin. Yang penting sevisi sih ya, Betul. satu visi. Nah, Ya waktu itu dia sebenarnya sih sempat bilang kenapa nggak kamu aja agak ikut berdebat aku gitu kan. Cuman ya kan firman Tuhan ngajarin kita mesti tulus seperti merpati dan cerdik Seperti ular. Itu dia. Nah saya bilang kalau aku ikut kamu rugi. Kenapa? Kalau aku ikut kamu kan aku pendeta. Jadi romo. Jadi mesti jadi pastor, nggak boleh nikah juga nikah kan. lagi. Jadi lebih baik kamu yang ikut aku. Nah, cuman karena waktu itu saya sebagai youth pastor di GBI Basilea. Nah, jadi dia juga sering akhirnya ikut Sering ibadah ibadah di di sana Basilea. Tapi juga saya tunjukin beberapa gereja yang lain. Jadi ketika momennya dia mau berpindah itu, kita sempat beribadah di beberapa gereja. Mencari kecocokan. Iya, jadi saya bilang aku nggak paksain kamu harus gereja A ini enggak. Di mana kamu comfort? Saya tuh orangnya nggak seneng maksa. Iya. Jadi ya kamu lakuin menurut hati kamu seperti apa sih, gitu. Nah, tapi akhirnya dia memang comfort di Basilea waktu itu. Nah, jadi akhirnya dia dibaptisnya di Basilea. Dia anggotanya di Basilea. ya bagus sih mereka romantis. Tapi ada satu hal yang aku agak keberatan. Yang Kalau mana? yang tadi Yang mana? boleh hang out sama mantan. Oh, Aku nggak setuju. Ya itu oh memang. enggak? Nggak apa-apa Aku kalau nggak kita- setuju. Itu mungkin nggak Nggak semua mau- Nggak kayaknya semua nggak- orang siap. kayaknya nggak bisa. Nggak semua orang siap. Betul. nggak Makanya semua. kadang-kadang kita suka bilang bahwa kita ini kadang-kadang kalau dipikir ya pasangan yang aneh ya. Kita sudah ada Karena unik apa? sih. Kita rada Waktu unik. itu kalau nggak salah aku lagi pelayanan ya. Ya. Lagi pelayanan ke Jakarta. Terus tiba-tiba dia telepon. Hani, aku nanti dijemput sama ini ya. Terus dia mau ketemu aku, pengen ngobrol, dia pengen ngajak dinner. Oh ya, oke. Dinner Nggak apa-apa, lagi bukan aku soalnya, ngopi ya. aku soalnya lagi ada di Jakarta nih, aku lagi pelayanan. Dan pas lagi dinner, telepon. Si mantannya dia tuh juga telepon. Saya bilang, thank you ya, udah jemput Lenny. Thank you udah ngajak makan malam, nganterin pulang.
Jadi iya kayak di budaya Amerika juga gitu, mereka sama mantan udah kayak temenan, jadi pergi atau apa udah biasa. Cuma maksud saya gini, kalau kondisi rumah tangganya fine-fine kayaknya nggak ada masalah Iya, ya. kalau- Cuma masalahnya kalau lagi bete nih, Itu wah justru jadi kebetulan nih ada penghibur nih. Tapi kalau kita nggak berpikir begitu. Ya, karena Saya rumah juga tangganya dengan fine-fine relax ya. bicara sama Leni tentang orang yang pernah dekat sama saya di masa lalu. Ah. Bahkan ada yang pernah suka gitu ya. Jadi ketika suaminya meninggal, waktu itu kita lagi di New Zealand. Telepon Bu, hampir sejam Bu. Ada Leni di situ. Tapi buat kita no problem. Nggak apa-apa. Yang penting kita tahu barriernya. Ini aku lagi mulai bertanya-tanya, ini sebenarnya keduanya saling mencintai nggak sih? Lucu ya. Lucu ya. Tapi akhirnya kita baru dapetin itu mungkin yang bikin kita akhirnya happy banget. Yes. Jadi keduanya mungkin. Saya nggak suka dikekang, Ya. saya nggak seneng ya itu dicengkerem, tapi dengan dibebasin begitu, saya lebih tenang dan saya bisa nggak berpikir kemana-mana. Dia dan saya betah nggak di situ. kemana-mana. Dia betah di situ. Yang penting di tangan Tuhan. Nah, itu Kalau nggak di tangan itu. Tuhan hilang juga. Oh hilang kalau nggak di tangan Tuhan. Jadi Bahaya Bapak dan Ibu memang tipe orang yang bisa menjaga kepercayaan gitu. Betul, Iya. betul. Yang penting kita ada Jaga trust. komitmen, saling percaya, dan juga prinsip aku secara pribadi dulu sama mantan juga kita putusnya baik-baik dan juga masih berteman. Jadi waktu aku belum ketemu Sam pun kita juga sama mantan juga masih berteman. Bahkan sama orang tua mantan pun kita masih sering kontak. Bahkan waktu itu kan aku pernah kenalin nih sama orang tua mantannya. Oh iya ya, saya pernah diajak juga kok Sempat ketemu orang ke tua rumah mantan. mantannya dia, ketemu orang Orang tuanya segala Karena waktu macam kita bla nikah bla juga bla. kita undang kok ya. Orang tuanya itu juga datang kok. Karena dia ini lucu. Iya. Ya dia ini Chinese, tapi mantan-mantannya selalu Jawa. Termasuk Bapak ya. Oh, Jadi agak unik. iya. Wah, ini memang nggak bisa ke semua pasangan Nggak bisa. sih. Betul. Nah itu dia. Harus sampai Nggak semua orang Iya. siap. Nggak semua dewasa. Iya, dewasa Iya. dan bisa dewasa. Tapi kembali lagi, kalau buat saya sih, Pak Edi, yang terpenting itu komunikasinya kita mesti beres. Terus bagaimana kita membangun trust. Kalau orang rumah tangga nggak ada trust, udah deh. Wah. Sering Tinggal bertengkar. tunggu tanggal mainnya aja. Kayak Bob Marley. Jadi saya sering kali bilang begini kalau saya khotbah di Pasutri. Orang jalanin kehidupan rumah tangga itu sama kayak orang berbisnis. Sama seperti orang bisnis. Anda trust nggak sama partner bisnis Anda? Kalau Anda trust, coba kita lihat Cinci di Mangga 2 ngambil barang sekian, cuma ditulis di kertas kecil aja bahwa toko ini ngambilnya ini, udah kasihin ya. Nggak ada macem-macem, betul ya? Tapi mereka saling trust. Nah di dalam rumah tangga, kalau suami istri udah nggak ada trust, suami pulang mesti dicekin kerah bajunya, ada bekas lipstik apa enggak, handphonenya waduh capek hati istri. Itu karena udah pernah salah satu disakiti Pak, kepergok gitu. Enggak. Iya, belum tentu juga. Tapi bisa jadi karena Banyak kan dia kasus itu. dipenuhi dengan kecurigaan, Atau pernah mungkin trauma pengalaman juga, masa lalunya. pernah pengalaman. Ada banyak faktor. Iya, ada yang banyak memang faktor, pernah, betul. Iya, begitu. Nah, Nah, kalau itu tipsnya. seumpama dia memang nggak ada trust, nah itu akan capek ya. Tapi kalau seumpama trust ya kita apapun juga kita obrolin. berarti Jadi buat- tips untuk wanita atau pria yang tidak bisa trust satu sama lain, mungkin pesan Bapak apa? Kalau seumpama orang pernah disakiti pasti, tapi kan kembali lagi nggak semua orang punya karakter yang seperti itu. Jadi jangan sampai pengalaman masa lalu dibawa kepada pasangan dia yang sekarang. Kasihan dong, betul tidak? Karena nggak semua orang pribadinya sama, karakternya sama. Nah, ketika kita memulai hubungan yang baru, memang mau nggak mau ada trauma di masa lalu seperti apa.
Maka dari itu, saya paling sering kali sampaikan ketika saya khotbah di Pak Sutri, nomor 1, kelanggengan sebuah rumah tangga itu komunikasi mesti beres. Keterbukaan. Passwordnya itu bahasa simpelnya, jangan pernah ada dusta di antara kita. Dia tahu persis password saya, entah Facebook, entah apa, dia tahu persis. Bahkan handphone saya nggak ada password khusus yang gimana, no. You mau lihat, you mau cek, silakan. Bahkan ke anak-anak juga, saya selalu terapin itu. Itu bagian dari komunikasi untuk membangun trust. Karena dengan komunikasi yang baik, akhirnya apa? Ketika istri atau suami atau anak akhirnya ada trust sama kita, enak sekali. Anak-anak ngobrol sama kita nggak perlu ngekang anak-anak kita. Wah gimana. Mereka dengan relax mereka cerita. Pak aku begini, Pak aku begini gini. Nah ini kalau saya khotbah untuk parenting juga seringkali, yalah, bangun trust itu, bangun komunikasi itu. Karena dengan komunikasi yang baik, anak akhirnya ada trust, percaya sama kita. Nah itu lebih enak, Bu. Sama keteladanan ya. Itu jadi juga. kan misalnya contohnya kalau kita bicara, kita mau ngajarin anak tentang takut Tuhan, ya kita harus lakukan prinsip-prinsip kita mencari Tuhan, doa, Betul. baca firman. Dan istri juga bisa lihat kalau suami itu rajin cari Tuhan di dalam rumah, dia juga percaya laki-laki saya takut Tuhan. Iya. Ya kan? Tapi kalau udah laki-laki mulai jarang baca firman, jarang berdoa pribadi, nah itu kan tanda-tanda kerohaniannya mundur, itu tanda-tanda bahaya. Bisa jadi. Nah makanya saya seringkali ke anak-anak juga gitu. Saya seringkali sampaikan, kalau kamu saling bentak begini-gini, kasih satu aja contoh. Papa bentak mama. Pernah kamu lihat papa bentak mama? Satu aja kasih contoh. Dan mereka cuma diam, nggak bisa kasih contoh. Makanya saya bilang, bukan cuma di mimbar, tapi harusnya di bawah mimbar. Artinya dalam kehidupan pribadi sehari-hari, ya kita mesti jadi contoh. Amin. Biasa kalau kondisi begitu kan, wah iblis kayaknya ngantem tuh pikiran tuh kan. Ya. Kamu yang carain istri, kamu yang carain anak-anak, bla bla. Waduh, saya sempat nggak mau ketemu temen, nggak mau ketemu siapapun. Karena kalau ketemu siapa, lu sih begini, lu sih. Padahal saya nggak ada hubungannya sama Lucy. Nah, akhirnya apa yang kita nggak mampu, udah cut. Cicilan mobil kita nggak mampu bayar, jual mobilnya. Sisa sedikit buat bayar kontrakan rumah, itu pun kurang, Pak Edi. Di tengah kondisi yang seperti itu, kemudian 2020 masuk COVID. Yes. Maret sampai September semua jadwal khotbah cancel. Wah, iya. Dari mulai ngambilin tabungan sampai rekening saya nol, Pak. Sampai seringkali saya sharing sama anak, Papa udah nggak tahu lagi. Buat kita makan tuh gimana, Papa nggak tahu. Cuman Papa punya iman aja, pasti ada caranya Tuhan untuk tolong. 2021, saya ngalamin kecelakaan. Jadi waktu itu saya jemput anak saya dan kondisinya hujan, memang nggak deres banget, Bu. Nah tapi jalanan basah, terus tiba-tiba ya namanya helm kan pasti kena air hujan gitu, rada burem kan Pak Edi. Ya. Nah itu jam setengah 10 malam saya jemput anak saya. Ada orang tiba-tiba lari, 2 orang. Pakai hoodie ya, antara biru atau hitam gitulah, biru dongker atau hitam, nyebrang langsung lari. Jadi anak saya yang teriak, Papa ada orang. Saya coba hindari, rupanya saya oleng, anak saya kelempar. Ketika oleng saya tetap pegangin kan, motor saya jatuh, kebanting ke aspal dan ketimpa motor NMAX saya. Nah tulang keringnya patah, 10 sampai 12 cm lah. Di bawah lutut. Tapi waktu dioperasi kan bengkak, Pak. Jadi bisa dipasang pen, nggak bisa dijahit. Dokter belek yang di samping 17 cm. Ketika dibelek, lututnya ambrol, Pak. Waktu itu saya kepikir, aduh Tuhan, ya apalagi ini udah kondisi keuanganku sulit kayak gini. Saya ingat banget itu, geletak, diangkat sama orang, digeletakin di pinggir jalan antara rumput dan aspal itu. Saya ngelihat betis saya udah bengkok. Aduh Tuhan, kalau operasi lagi duit dari mana ini? Total biaya operasi sama pen 57,5.
mesti deposit 50 juta, mateng. Saya sampai bilang sama dia, ngomong sama Mas Ivan kan nggak enak, dia udah bantuin 15 juta, duit dari mana 50? Akhirnya ketika dia ngecek ke ATM, hebatnya Tuhan, 50 juta itu ada. Tuhan sediain. Oh my Tuhan God. sediain. Ada satu anak Tuhan, sampai sekarang Kita saya nggak podcast, Kita nggak tahu. sampai detik ini nih Bu, saya nggak tahu beliau itu siapa. Mencukupkan. Kalau Pak Edi transfer, kan ketahuan, Pak Namanya Edi kelihatan. yang transfer, Bu Ana yang transfer, rekeningnya kan ada namanya. Iya. Ini setor tunai Pak, Tunai. Ya. cuma ditulis get well soon, Wah. gocap dia. Oh my Persis, God. sampai sekarang saya duduk di Kita nggak sini, tahu loh, saya nggak tahu. A kind man, an angel. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.